tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bogor akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Laila Dewi Sartika dari SDN Sri Murni, Dan saya Nursiah dari TK Al-Kausar. Saya Deti Yuliati dari SDN Ciapus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Deti. Apa kabarnya nih siang ini? Alhamdulillah sehat. Bu Deti sehat? Alhamdulillah ya. Baik Bu, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya betul sekali Bu. Saya akan coaching siang hari ini dengan Bu Nursiah. Dengan Bu Nursiah. Baik, sebelumnya saya akan mengajukan dulu ini ya tentang rubrik penilaiannya Bu ya, yang akan saya nilai nanti ketika proses coaching yang Bu Laila lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu. Kemudian di mana alur tirta itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian nanti bagaimana respon si coaching tersebut terhadap pertanyaan yang Bu Laila ajukan. Tuh. Kemudian perlu diingat juga ya Bu Laila ya, dalam coaching itu punya prinsip coaching yang mana nanti juga akan menjadi penilaian saya Bu ya. Yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, sebelum proses coaching ini terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi coaching. Yang ingin saya tanyakan kompetensi coaching yang bagaimana yang Ibu kembangkan nanti di proses coaching. Jadi yang akan saya kembangkan pada saat coaching yaitu saya akan mengembangkan bagaimana kompetensi di coaching itu dapat berjalan dengan baik, seperti kehadiran penuh atau present, kemudian bagaimana mendengarkan yang aktif dengan rasa, dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Bu ya, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik gitu yang ingin diobservasi? Iya, jadi saya ingin bagaimana sih caranya sebagai coach itu bisa mendengarkan aktif dengan rasa, di mana ada receive atau menerima, terus ada appreciate atau apresiasi, kemudian summarize bagaimana merangkum yang baik terhadap kasus yang dihadapi oleh coach saya nanti, dan bagaimana aksinya pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan dengan berbobot seperti itu. Dan bagaimana saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai kata kunci coach saya nanti seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga nih, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa sih? Ya, menurut saya indikator pencapaian itu ketika saya coaching mampu menjalankan alur coaching dengan tirta, di mana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada rasa tanggung jawab coach saya nanti. Ya. Oke, baik ya. Mungkin cukup sekian dulu ya pertanyaan dari saya. Ini pertanyaan perspektif ya Bu ya. Nanti setelah coaching dilaksanakan akan ada pertanyaan selanjutnya Bu ya. Ya, sekarang silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya Bu ya. Baik. Ya, semangat Bu. Ya. Terima kasih Bu Lela. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nuy, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Laila. Gimana kabar Bu Laila?
Alhamdulillah sehat juga. Bu Nui, kita akan melaksanakan coaching hari ini. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan? Saya ingin berbicara tentang permasalahan saya di sekolah, Bu. Kebetulan saya lagi ada yang digalaukan tentang media pembelajaran di sekolah yang bisa membuat anak itu senang dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi Ibu ingin di sekolahan Ibu ada media pembelajaran yang menarik seperti itu ya Bu ya? Betul, Bu. Nah kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching kita pada siang hari ini? Ya, saya ingin bisa mendapatkan solusi atau yang bisa untuk diselesaikan atau dipecahkan di coaching ini dalam menggunakan media pembelajaran yang memang cocok atau bagus untuk anak-anak sehingga anak itu dapat merasa lebih senang dalam kegiatan tersebut. Oh jadi Ibu inginnya tuh semua guru-guru di sekolahan Ibu menggunakan media seperti itu Iya. agar menarik minat. Memang sejauh ini situasi di sekolah Ibu seperti apa sih? Situasi di sekolah ini sebetulnya sudah lebih baik sebenarnya dari yang tahun kemarin, akan tetapi masih banyak kendala-kendalanya nih untuk memilih media pembelajaran itu agar dapat anak itu lebih tertarik atau lebih menyenangkan gitu Bu. Jadi kadang dari kita juga sampai bingung tuh media apa lagi ya yang kira-kira agar anak itu merasa lebih senang dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya sudah pakai media Iya, gitu ya. sudah. Tapi apakah sudah rasa muncul senang pada diri siswa? Nah, itu justru yang terlihat itu, jadi anak-anak itu masih bosan. Jadi kadang ada yang nggak mau ngerjain karena mungkin kegiatannya atau medianya itu hanya itu aja gitu, nggak ada yang lain yang bisa memang kegiatan itu lebih menarik untuk anak-anak. Jadi bisa dikatakan medianya yang dipakai itu lagi Ya, sehingga anak betul. kita interest gitu ya. Iya. Nah jadi pengennya tuh Ibu pengen situasi yang seperti apa? Saya ingin anak-anak itu bisa lebih senang, lebih apa ya namanya, kalau setiap dia melihat kegiatan yang kita sudah siapkan itu lebih aktif gitu dalam menerima kegiatan itu, apalagi pas dia masuk ke sekolah itu misalkan kita menerangkan tentang kegiatan tersebut, dia merasa wah senangnya hari ini kegiatan ini ya. Jadi bisa anak itu untuk apa ya namanya lebih senang pokoknya dengan kegiatan yang sudah kita buat gitu Bu. Iya betul sekali ya Bu ya. Jadi apalagi karena Ibu ngajarnya di TK ya Iya, Bu ya, betul. lebih banyak kegiatan bermain gitu kan. Nah kalau misalkan untuk skala nilai 1 sampai 10 nih, kira-kira posisi peserta didik Ibu itu di posisi mana sekarang? Kalau skala mungkin untuk nilai itu kayaknya masih di posisi 6 Bu. Jadi dia itu untuk anak yang masih belum senang dalam kegiatan yang sudah kita buat, jadi masih ada yang untuk bilang bosan atau murung gitu dalam kegiatan yang sudah kita buat. Nah sedangkan jadi sekarang kan ada di posisi 6 nih, Ibu punya target kan setelah kita coaching, Ibu pengennya targetnya tuh anak-anak bisa mencapai di skala nilai berapa? Saya ingin mendapatkan atau mencapai di skala 8. Jadi agar anak-anak juga bisa merasakan senang atau happy dalam kegiatan yang sudah kita buat atau yang sudah kita mau dilaksanakan seperti itu Bu. Jadi dari 6 Ibu harapannya bisa mencapai ke angka 8. Iya betul. Nah kira-kira butuh upaya apa nih, terobosan apa supaya anak itu mampu mencapai ke angka 8? Mungkin kalau untuk rencana-rencana atau upaya yang harus kita biar tercapai itu dari pihak dari guru juga harus bisa menyiapkan media pembelajaran yang beragam, atau mungkin bisa membuat media pembelajaran itu tidak hanya monoton
ataukah dengan hanya satu media, bisa juga dengan berbagai macam-macam media. Misalkan dari kita membuat menulis huruf, bisa kan dengan media yang lain, tidak hanya menulis dengan pensil aja, bisa menggunakan dengan bahan-bahan lospat atau bahan-bahan bekas yang sudah kita sediakan. Jadi anak tersebut tidak merasa bosan dalam kegiatan itu. Jadi ibu inginnya pada saat proses kegiatan belajar menggunakan berbagai media gitu ya Bu ya. betul. Nah, langkah pertama apa nih sebagai upaya ibu untuk melakukan perubahan? Pertamanya apa? Langkah pertama mungkin yang saya siapkan itu harus menyiapkan kegiatan itu benar-benar matang. Jadi biasanya kan kita dalam seminggu itu di hari Jumat itu kita udah prepare untuk membuat kegiatan. Nah dari situ kita harus memasukkan dari modul ajar kita itu dalam kegiatan itu harus mencakup beberapa media pembelajaran. Misalkan kayak yang tadi udah saya bilang itu untuk media membuat grup itu dengan berbagai media, minimal kan kita harus bisa membuat berbagai macam media yang memang masuk di dalam kegiatan tersebut. Iya betul sekali ya. Jadi cara-cara itu merupakan langkah ibu Iya, untuk betul. perubahan yang lebih baik. Betul. Nah, kira-kira kriteria yang seperti apa siswa itu bisa lebih menarik, bisa lebih aktif ketika ibu katakan berhasil? Jadi siswanya responnya yang kayak gimana? Ya, untuk respon siswa yang memang dinyatakan berhasil itu ketika anak-anak tersebut merasa senang. Yang pertama merasa senang dulu karena dia sudah bisa melakukan kegiatan tersebut. Mungkin yang keduanya anak tersebut dapat dengan proses membuat huruf tersebut anak-anak bisa tahu dan bisa mengetahui, oh ternyata seperti ini loh huruf A gitu. Jadi anak-anak itu dapat menyerap juga mengetahui pengetahuan tentang huruf tersebut. Jadi bisa tidak hanya walaupun tidak dengan pensil, tapi anak-anak bisa tahu, oh itu loh seperti itu huruf A, bisa dibuat dengan berbagai media dengan yang lainnya gitu. Iya, jadi langkah-langkahnya seperti itu dan kriterianya juga sudah ibu jelaskan Iya. seperti itu ya. Nah, kira-kira dalam melakukan perubahan itu ibu membutuhkan seseorang nggak yang untuk mensupport ibu? Bisa. Udah pasti ya Bu, namanya kita tenaga pendidikan di sekolah kan tidak hanya sendiri, karena kita ada kepala sekolah, jadi otomatis kita melibatkan rekan sejawat atau rekan guru dan bersama dengan kepala sekolah juga, karena memang tanpa mereka kita tidak bisa untuk saling bekerja sama dalam melakukan kegiatan tersebut. Kapan kira-kira ibu akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya ya Bu ya, karena kalau seandainya kita dilama-lamain juga anak-anak kasihan, malah jadinya nanti tidak ada solusinya yang terbaik. Makanya insya Allah secepatnya akan saya realisasikan agar anak-anak juga dapat merasa lebih senang lagi dalam kegiatan tersebut. Jadi memang lebih cepat lebih baik ya Bu Iya, ya, betul. karena perubahan itu memang penting sekali gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan ibu sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol siang hari ini? Ya alhamdulillah Bu Laila, terima kasih banyak. Saya merasa senang jadi bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan saya tentang media pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih Bu Laila. Ya, jadi ibu sudah bisa menemukan solusi ya. Ya alhamdulillah. Nah, kira-kira solusi dari pertama sampai akhir boleh ibu jelaskan lagi tahapan-tahapannya supaya lebih terarah gitu, komitmen serta tanggung jawab ibu dalam perubahan ke depan. Iya baik. Untuk tahap-tahapannya sebagai komitmen ini dalam permasalahan ini saya mengajak untuk kepada rekan sejawat atau kepala sekolah untuk dapat membuat media pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak tidak merasa bosan, dan kita harus menyiapkan media-media mana yang akan anak-anak bisa gunakan dan memang itu membuat anak itu merasa happy, tidak merasa bosan dengan kegiatan yang sudah kita buat dan yang sudah kita persiapkan. Seperti itu Bu. Sudah bagus ya ibu ya. Semoga solusi-solusi ibu tadi bisa direncanakan, kan tadi kan rencana ya, Iya, betul. bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga adanya perubahan yang lebih baik untuk peserta didiknya. Kita cukupkan ya coaching pada Iya siang baik hari Bu. ini.
segera kabari saya lagi perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi di kelas ketika ibu sudah melakukan perubahan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Laila, saya juga terima kasih banyak atas waktu Bu Laila yang mau mendengarkan keluhan-keluhan saya. Terima kasih Bu Laila. Jadi saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk kegiatan saya di kemudian hari lagi. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Deti. Ya, alhamdulillah ya Bu Laila ya. Tadi Bu Laila sudah melakukan proses coaching ya dengan Ibu Nursia. Sekarang di sesi pasca coaching atau pasca observasi, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu nih. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang sudah Bu Laila lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya, jadi setelah saya melaksanakan coaching, alhamdulillah tadi sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta ya, di mana saya mampu menggali coach saya, apa sih tujuan dia melakukan coaching dengan saya, kemudian dia mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian mampu menemukan solusinya, dengan aksi yang akan dia lakukan, tentu dengan komitmen dan rasa tanggung jawabnya seperti itu. Baik Bu. Nah, kemudian pada saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi ya Bu ya. Dari hasil catatan saya melihat proses coaching yang Bu Laila lakukan itu sudah sesuai ya dengan alur tirtanya ya. Kemudian konsep coachingnya juga ada dalam proses ya tadi itu. Dan juga Bu Laila memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach tersebut ya, sehingga coach juga dapat merespon dengan baik tadi itu ya. Kemudian Bu Laila ini pertanyaan yang terakhir nih Bu nih, sebelum kita tutup sesi kali ini ya, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang telah Bu Laila lakukan tersebut. Iya, jadi saya ingin mendalami lagi bagaimana penerapan alur Tirta yang baik, yang benar, supaya saya mampu coaching dengan jauh lebih baik lagi, biar lebih mahir lagi, sehingga coach saya merasa puas, mampu menemukan solusi-solusinya yang terbaik, sehingga ada perubahan pada dirinya. Iya, baik Bu Laila, terima kasih ya. Alhamdulillah, semoga setelah proses ini, di proses coaching selanjutnya dengan memahami alur Tirta, proses coaching Bu Laila akan lebih sempurna lagi ke depannya. Amin. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak juga Bu Laila atas waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.